yang pertama kita menentukan YC-nya dulu. Jadi persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ya. Kita lihat dari sini ini M kuadrat. Kemudian min 3M. Kemudian min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh akar-akar karakteristiknya, yaitu kita faktorkan dulu ya. Jadi min 4 M plus 1 ini ya, sama dengan 0, sehingga kita peroleh akar-akarnya yaitu M1 sama dengan 4, kemudian M2 sama dengan min 1. Jadi YC-nya yaitu C1 kali E pangkat 4X ditambah C2 kali E pangkat min X. Oke, ini ya, ini 4. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan YP. Jadi yang pertama kita misalkan YP sama dengan, nah kita lihat fx nya bentuknya apa? Oh, eksponen, berarti langsung saja bisa kita tulis A kali E pangkat 2x. Jadi pangkatnya ini tetap ya, tetap 2x, cuma tinggal dikasih A saja seperti ini. Nah, dari sini kita tentukan turunan pertamanya yaitu 2A E pangkat 2x ini ya. Kemudian turunan keduanya yaitu 4A E pangkat 2x ini ya. Nah, selanjutnya kita substitusi ke soal. Nah, sebelum kita substitusikan, coba kita cek dulu. Ini YP sama dengan A kali E pangkat 2x. Apakah ada yang sama dengan di YC? Tidak ada ya. Nah, berarti di sini aman. Kalau tidak ada, berarti kondisi ini bisa diselesaikan. Tidak akan menghasilkan kondisi yang tidak mungkin. Oke, berarti langsung saja coba kita substitusi yang ini. Bisa keluarkan A kali E pangkat 2x-nya. Sehingga tinggal 4 dikurangi 6 dikurangi 4. Ini ya, jadi min 6 ya. Sehingga kita peroleh min 6A kali E pangkat 2x, atau langsung seperti ini aja, sama dengan 1. Ini ya, sehingga di sini kita peroleh A sama dengan min 1 per 6. Jadi YP sama dengan min 1 per 6 kali E pangkat 2x. Di sini kita substitusikan min 1 per 6. Sehingga solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC ditambah YP ya. YC-nya adalah ini, kemudian YP-nya adalah min 1 per 6 kali E pangkat 2x. Jadi ini adalah solusi dari PD ini. Oke. Coba kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalkan di sini kita punya bentuk seperti ini, PD tidak linier. Kita menentukan YC-nya dulu. Kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat min 3M min 4 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil faktorisasinya yaitu M min 4 dikali M plus 1 sama dengan 0, sehingga di sini kita peroleh akar-akarnya yaitu M1 sama dengan 4, M2 sama dengan min 1. Jadi YC sama dengan C1 kali E pangkat 4x ditambah C2 kali E pangkat min x. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan YP-nya. Kita misalkan dulu YP sama dengan A kali E pangkat min X. Kita misalkan YP-nya sama dengan A kali E pangkat min X ya. Ini kita lihatnya dari sini ya. E pangkat min X. Sebelum kita lanjutkan, coba kita perhatikan. YP sama dengan A kali E pangkat min X. Ini sama persis dengan ini. Nah, kalau ini kita lanjutkan, ini bisa dipastikan akan menghasilkan bentuk yang tidak mungkin, sehingga kita kalikan dengan X seperti ini ya.
Jadi pemisalannya berubah menjadi A kali X kali E pangkat min X. Kita lihat bentuk ini apakah ada yang sama dengan YC? Tidak ada yang sama. Sehingga ini bisa kita lanjutkan untuk menyelesaikannya. Berarti di sini apa hasilnya? A kali E pangkat min X ditambah, dikurangi ya, AX kali E pangkat min X. Ini. Kemudian turunan kedua juga kita peroleh sama dengan min A kali E pangkat min X. Kita lihat dari sini ya. Kemudian yang ini sekarang min A kali E pangkat min X, kemudian plus AX kali E pangkat, atau ini bisa kita tulis dengan min 2A kali E pangkat min X. Ini ya, ditambah AX kali E pangkat min X. Kemudian kita substitusikan ke soal sehingga kita peroleh untuk Y aksen turunan keduanya yaitu ini, kemudian turunan pertamanya yaitu ini ya, kemudian Y-nya adalah ini. Nah, kita lihat bentuk ini bisa kita bagi dengan E pangkat min X masing-masing ruas sehingga kita peroleh min 2A ditambah AX dikurangi 3A ditambah 3AX dikurangi 4AX sama dengan 1 ya. Kemudian coba kita sederhanakan bentuk ini menjadi min 2A min 3A jadinya min 5A ya. Kemudian AX ditambah 3AX dikurangi 4AX jadinya 0 ya, sehingga kita peroleh sama dengan 1. Jadi A nya sama dengan min 1 per 5. Kita peroleh YP nya yaitu A nya sama dengan min 1 per 5 X kali E pangkat min X, sehingga solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC ditambah YP. YP nya ini ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada fx nya ini sama dengan solusi YC nya ya, kebetulan ini, jadi langsung saja kita kalikan dengan X. Oke, contoh berikutnya. Nah, berarti di sini kita menentukan YC nya dulu. Kita peroleh di sini persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat min 2M sama dengan 0, sehingga kita peroleh akar-akarnya yaitu seperti ini ya. Kemudian kita peroleh M1 sama dengan 0, M2 nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh YC nya yaitu C1 kali E pangkat 0 1 ya, kemudian ditambah C2 kali E pangkat 2X. Kemudian selanjutnya kita menentukan YP. Yang pertama kita misalkan dulu YP nya. YP sama dengan, kita lihat E pangkat X, yang ini ya, E pangkat X ini kita misalkan dengan A kali E pangkat X. Jadi E pangkat X nya tetap ya. Kalau misalkan ini pangkat 3x ya, ini tetap E pangkat 3x dan seterusnya. Kemudian kita lihat ini dikali perkalian, berarti ini pun juga dikali. Nah, untuk sin x kita ingat pemisalannya yaitu B sin x plus C cos x gitu ya. Jadi kalau di sini A sudah dipakai, kita buat di sini B kali sin x ditambah C kali cos x. Nah, atau bentuk ini bisa kita tulis seperti ini, AB kali E pangkat X kali sin X, kemudian ditambah AC kali E pangkat X kali cos X. Nah, biar tidak ada dua huruf seperti ini, bisa langsung kita tulis seperti ini ya. Atau jadi kita sederhanakan saja bentuk koefisiennya ini. Oke, kalau kita sudah dapatkan YP-nya seperti ini, sebelum kita lanjutkan, apakah YP-nya ini ada yang sama dengan YC? Tidak ada sama sekali ya, tidak ada yang sama, berarti aman. Kita lanjutkan saja untuk penyelesaiannya. Kita dapatkan YP-nya ini tadi
Selanjutnya kita peroleh turunan pertamanya, yaitu sama dengan A kali E pangkat X sin X ditambah A kali E pangkat X cos X. Ini ya, cos X. Oke, jadi ini kita lihatnya sebagai dua fungsi UV, U aksen V plus UV aksen gitu ya. Ditambah, nah dari sini kita turunkan lagi, kita cari turunan keduanya, yaitu dari sini kita sederhanakan A kali E pangkat X sin X dengan ini saling habis ya. Oke, kemudian selanjutnya jadi tinggal cos X ini sama ini saling mengurangi ya. Dari bentuk ini kita substitusikan ke soal. Soalnya tadi adalah seperti ini, sehingga untuk turunan kedua bisa langsung kita ganti dengan ini. Turunan pertama kita ganti dengan ini, 2 AE pangkat X cos X, ada ya, min 2 AE pangkat X cos X, berarti ini saling habis, ini dan ini saling habis. Kemudian min 2 BE pangkat X sin X, ini sama ya, ini min 2 kali min B berarti plus ya, plus 2B E pangkat X sin X, jadi ini habis juga. Nah berarti tinggallah min 2A E pangkat X sin X, kemudian min 2B E pangkat X cos X, kemudian untuk yang ini habis, berarti ini sama dengan E pangkat X sin X. Nah dari sini kita peroleh, kita lihat ya, untuk yang E pangkat X sin X di ruas kanan itu koefisiennya sama dengan 1, di ruas kiri koefisiennya sama dengan min 2A. Jadi min 2A sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh, A-nya sama dengan min setengah. Kemudian kita lihat untuk di ruas kanan itu tidak ada E pangkat X cos X, tapi di ruas kiri ada, berarti artinya min 2B itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 0. Jadi YP-nya, nah tadi kan kita punya ini YP-nya sama dengan A-nya min 1/2 E pangkat X sin X, kemudian B-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 ya, sehingga YP-nya ini saja. Sehingga solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Kita punya YC-nya yaitu, dan YP-nya yaitu ini. Oke, ini adalah solusi dari PD yang tadi ya. Selanjutnya coba kita ke contoh berikutnya. Jadi misalkan di sini saya punya suatu PD bentuknya seperti ini. Coba kita selesaikan. Jadi yang pertama kita menentukan YC-nya dulu, sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya, yaitu M kuadrat min 3M plus 2 sama dengan 0. Nah dari sini kita peroleh faktorisasinya, yaitu M min 2 M min 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh M1 nya sama dengan 2, M2 nya sama dengan 1. Jadi YC nya yaitu sama dengan C1 kali E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat X, gini ya, E pangkat 1X. Oke, kemudian kita menentukan YP nya. Jadi yang pertama kita misalkan dulu YP. Nah jadi misalkan ini ya pemisalannya ya, ada X, kita lihat X ini berarti pemisalannya yaitu AX ditambah B, kemudian yang E pangkat X ini kita misalkan C kali E pangkat X ya. Kalau kita jabarkan menjadi AX AC kali E pangkat X ditambah BC kali E pangkat X.
AC kali E pangkat X ditambah BC kali E pangkat X. Atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi kita sederhanakan koefisiennya ya, AX kali E pangkat X ditambah BE pangkat X. Ini ya, kalau sudah kita dapatkan seperti ini, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu apakah di YP ini ada yang sama dengan YC. Ada ya, yaitu ini C2 kali E pangkat X ini sama dengan B kali E pangkat X, sehingga YP nya kita tulis saja, karena BE pangkat X ini sama dengan C2 E pangkat X, maka YP nya, YP yang ini ya, yang YP yang awal, bukan hasil penjabarannya, tapi YP yang awal sesuai dengan sukunya. Di sini terdiri satu suku saja untuk fx-nya, kita kalikan dengan x, maka YP yang baru yaitu x kali AX E pangkat X ditambah BE pangkat X. Kenapa? Karena jelas kalau kita tetap menggunakan ini untuk penyelesaian YP-nya, sementara di sini ada bagian yang sama dengan YC, maka ini akan menghasilkan penyelesaian yang tidak mungkin, sehingga perlulah dikalikan dengan X ke suku ini, atau X kali ini ya, YP yang tadi, baru bisa kita selesaikan. Nah, dari sini kita peroleh, atau bisa langsung kita tulis seperti ini ya, AX. Oke, bentuk ini sudah aman, tidak ada yang sama lagi dengan YC, sehingga bisa kita selesaikan. Y aksen P nya yaitu sama dengan, kemudian turunan keduanya yaitu sama dengan nah, selanjutnya kita substitusikan ke soal. Di turunan keduanya adalah ini ya. Nah, selanjutnya yaitu coba kita sederhanakan ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan E pangkat X, sehingga untuk yang ruas kanan kita peroleh yang X kuadrat itu sama dengan X. Oke. Nah, kita lihat yang ini sama dengan 0 sudah ya, 0. Kemudian yang ini 4A dikurangi 6A berarti min 2A. Kemudian B ditambah 2B, 3 ya, 3 dikurangi 3, 0. Oke, yang ini tinggal ini aja. Kemudian yang ini ditambah 2A dikurangi B sama dengan X. Jadi di sini kita peroleh min 2A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena koefisien dari X di sini 1. Sehingga di sini kita peroleh A-nya sama dengan min setengah. Min setengah. Oke, kemudian untuk B-nya, kemudian untuk 2A min B ini sama dengan 0. Nah, ini karena A-nya sama dengan min setengah, berarti kita peroleh B-nya sama dengan min 1 ya. Jadi YP-nya kita peroleh yaitu A-nya sama dengan min setengah X kuadrat E pangkat X gini ya. Kemudian B-nya min 1 berarti min X kali E pangkat X. Sehingga solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC. YC-nya tadi ini ditambah YP. YP-nya adalah ini ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini contoh yang terakhir ya. Jadi kita tentukan YC-nya dulu, yaitu M kuadrat plus 2M min 8 gini ya. Dari sini kita peroleh M plus 4 M min 2 sama dengan 0. Jadi M1 nya sama dengan min 4, M2 nya sama dengan 2. Jadi
YC-nya sama dengan C1 kali E pangkat min 4X ditambah C2 kali E pangkat 2X. Ya. Nah, selanjutnya kita menentukan YP. Nah, pertama kita misalkan dulu YP sama dengan, nah kita perhatikan ini ada dua suku. Untuk fx-nya ada dua suku, yaitu ini 3 kali E pangkat 2X dan X kuadrat. Sehingga pemisalannya pun juga menyesuaikan. Untuk yang 3 kali E pangkat 2X berarti pemisalannya adalah A kali E pangkat 2X. Kemudian untuk yang X kuadrat, jadi menyesuaikan ya, kalau di sini ditambah, di sini juga ditambah. Oke. Kemudian X kuadrat pemisalannya yaitu BX kuadrat plus CX plus D. Jadi kalau A sudah kita gunakan di sini, nah kita gunakan huruf yang lain. Jadi B, C, D. Gitu ya. Nah, sebelum kita selesaikan terkait YP-nya, kita perhatikan dulu apakah di YP ini ada yang sama dengan YC. Oh, ada, yaitu suku yang ini ya, bagian dari ini, hasil pemisalan yang 3 kali E pangkat 2X. Berarti untuk yang ini saja kita kalikan dengan X, karena A kali E pangkat 2X ini sama dengan C2 kali E pangkat 2X. Maka pemisalan YP menjadi YP sama dengan yang ini kita kalikan dengan X ya, sehingga AX kali E pangkat 2X ditambah ini. Jadi ini tidak perlu dikali X juga. Kenapa? Karena tidak ada yang sama dengan YC. Nah, dari sini baru kita selesaikan YP-nya. Dari sini kita dapatkan Y aksennya, yaitu sama dengan, kemudian turunan keduanya yaitu, betul ya, kemudian selanjutnya 2B. Oke. Nah, dari sini kita substitusikan ke soalnya tadi ini, sehingga bisa kita ganti ya. Nah, dari sini coba kita kumpulkan yang E pangkat 2X. Ini ada apa saja di sana? Ada 4A, 4AE, 2A, 4AE, min 8AE. Oke, sudah ya. Kemudian sekarang yang X kuadrat ada min 8B kuadrat ya. Kemudian yang X saja ada 4B, kemudian min 8C, kemudian yang konstanta aja ada 2B, ada 2C, ada min 8D. Nah, ini sama dengan 3E pangkat 2X ditambah X kuadrat. Nah, untuk yang ini, yang E pangkat 2X, kita lihat ini sama dengan 3. Ini sama dengan 3. Sehingga bisa kita peroleh di sini 4A ditambah 2A 6A ya. 6A, kemudian 4AX min 8AX 0 ya. Nanti sama dengan 3. Sehingga kita peroleh A-nya yaitu setengah. Nah, kemudian untuk yang X kuadrat ini min 8B, min 8B ini sama dengan 1. Ya, karena di ruas kanan koefisien dari X kuadrat sama dengan 1, sehingga kita peroleh di sini B-nya sama dengan min 1/8. Oke, kemudian untuk yang 4B min 8C ini di ruas kanan tidak ada X, artinya ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh B-nya kan tadi min 1/8, min 1/8 kali 4 berarti min setengah ya, min setengah. Ini dikurangi 8C sama dengan 0, sehingga kita peroleh
C-nya itu sama dengan min 1/16. Ini ya. Kemudian sekarang yang ini juga sama dengan 0 karena di ruas kanan tidak ada konstanta. Nah, kita lihat B-nya min 1/8, C-nya min 1/16, berarti kita peroleh D-nya sama dengan min 1/8 dikali 2 kali min 1/8, hasilnya min 1/4 ya. Berarti kalau dipindah ke ruas kanan jadi 1/4. Kemudian yang C ini juga berarti 1/8 gini ya. Sehingga dari sini kita peroleh min 3/64. Oke, A, B, C, D nya sudah didapatkan. Jadi YP sama dengan setengah X kali E pangkat 2X. Kemudian B nya adalah min 1/8 X kuadrat, C nya adalah min 1/16 E, kemudian D nya min 3/60 Q. Sehingga solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC ditambah YP. YC nya tadi adalah ini ya, dan YP nya adalah ini. Oke, demikian untuk contoh soal dari persamaan diferensial linear tingkat 2 derajat 1, baik PD linear yang homogen maupun yang PD linear tak homogen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.